Film dimulai dengan seorang gadis yang marah-marah pada seorang pria di ruangan toilet. Wanita itu mengira laki-laki itu akan berbuat sesuatu padanya. Tetapi pria itu menjelaskan bahwa wanita itulah yang telah salah masuk toilet, karena toilet itu adalah toilet khusus untuk pria. Setelah menyadari akan kesalahannya, wanita itu pingin keluar dari ruangan itu, tetapi sang pria menahannya, karena ia sedang dikejar para wartawan. Saat hendak keluar, wanita itu melihat pria tadi yang menahannya. Tiba-tiba merasakan sakit dan langsung pingsan. Wanita itu langsung merasa panik, ia berteriak meminta tolong seseorang, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Karena tidak mau dianggap macam-macam pada laki-laki itu, si wanita langsung memberikan pertolongan. Saat memberi nafas buatan, terjadi suatu hal keanehan, sehingga si pria itu kembali sadar. Si pria itu merasa aneh, karena sebelumnya, dia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian itu si pria dibawa ke rumah sakit. Saat terbangun si pria itu mencium wanita itu lagi, untuk memastikan apakah penyakitnya pulih karena ciuman wanita itu. Kemudian si pria mengajukan kontrak kepada wanita itu, agar bisa menciumnya lagi, berapapun biayanya. Karena merasa direndahkan, wanita itu lalu pergi dari sana. Dokter spesialis yang menangani penyakit si pria itu heran, karena ternyata si pria itu bisa sembuh dari penyakit anehnya yang tidak bisa disembuhkan. Pria itu bernama Ming Chen, ia terlihat sehat. Padahal sebelumnya, ia mengetahui penyakit Ming Chen sangat parah. Sang dokter bertanya pada Ming Chen, apakah yang terjadi sebelumnya, sehingga ia begitu cepat pulih dari penyakitnya. Mendengar hal itu Ming Chen mengejar wanita tadi. Tetapi wanita itu ternyata telah pergi. Setelah menerangkan apa yang terjadi padanya, barulah dokter itu baru mengerti, bahwa ciuman wanita itu mengandung enzim, yang bisa menyembuhkan Ming Chen. Karena tidak percaya dengan semua itu, Ming Chen memutuskan untuk menyerah pada penyakitnya. Tetapi dokter dan saudaranya, berusaha memberi semangat, dan akan berusaha mencari wanita itu lagi. Di suatu tempat, terlihat seorang gadis yang bernama Lu Fenfen, sedang menunggu seorang di sebuah taman, dan ternyata wanita itu adalah orang yang menolong Ming Chen kemarin. Ming Chen dan kakaknya juga kebetulan ada di sana. Tak lama kemudian, wanita itu didatangi oleh seorang pria, dengan seorang pendampingnya. Ternyata pria itu adalah kekasih Lu Fenfen, dan memperkenalkan wanita di sebelahnya sebagai tunangannya. Kakak Ming Chen yang berada tidak jauh dari sana, melihat gelagat yang tidak baik, diam-diam merekam kejadian itu. Merasa dikhianati oleh kekasihnya, Lu Fenfen sangat marah, dan menghina mereka berdua. Karena tidak terima dihina, tunangan pacar Lu Fenfen itu marah, sehingga dia berniat memukul Lu Fenfen. Tetapi di saat itulah, saudara Ming Chen menghadangnya, sehingga pacar Lu Fenfen juga ikut marah. Di saat itulah Ming Chen menarik tangan Lu Fenfen, dan ia kemudian mengancam orang itu. Ia akan melaporkan perbuatannya itu, karena mereka telah merekam kejadian itu sebelumnya.
如果你要报警，我给你5秒钟时间。对不起，大点声。 Setelah kejadian itu, mereka bertiga pergi minum-minum. Karena tidak mau mengganggu, saudara Ming Chen memutuskan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Lu Fenfen terlihat mulai mabuk, sehingga Ming Chen ingin mengantarnya pulang. Setelah menunjukkan rumahnya, Lu Fenfen langsung jatuh ke pelukan Ming Chen, karena telah mabuk berat. Karena tidak kuat berjalan, Ming Chen mengendong Lu Fenfen, dan ia mengantarnya pulang. Setelah sampai di rumah, Ming Chen meletakkan Lu Fenfen di atas sofa. Saat mau pergi, Lu Fenfen menahannya, kemudian dia menariknya sambil menciumnya. Sementara itu dokter yang mengecek keadaan Ming Chen di HP-nya. Ia mengetahui keadaan Ming Chen semakin membaik. Keesokan harinya, Ming Chen mendatangi tempat kerja Lu Fenfen. Kemudian dia memberikan seikat kembang, ia mengajaknya jalan-jalan. Dan mentraktirnya makan. Saat makan, Lu Fenfen sangat menikmati makanan di sana. Di saat itulah Ming Chen mengungkapkan perasaannya pada Lu Fenfen. Mendengar semua itu, Lu Fenfen hanya tertawa. Dia menganggap Ming Chen saudaranya, dan mengatakan Ming Chen masih kecil. Saat itu Lu Fenfen juga mengatakan, bahwa saat ini dia akan memfokuskan diri pada pekerjaannya, dan tidak ingin berpacaran. Pada suatu malam, Lu Fenfen merasa ada yang mengikutinya, sehingga dia mengeluarkan alat penyemprot mata, untuk berjaga-jaga. Kemudian dia bersembunyi. Setelah orang itu mendekat, dia menyemprotkan alat perlindungan diri, tetapi ternyata orang tersebut adalah Ming Chen. Ming Chen mengatakan, ia mengikuti Lu Fenfen karena mengkhawatirkan keadaannya. Karena merasa bersalah, Lu Fenfen pergi membelikan obat mata untuk Ming Chen. Setelah obat itu Lu Fenfen dapatkan, barulah ia menyadari, telah begitu jauh meninggalkan Ming Chen. Sementara itu karena khawatir, dua kakak Ming Chen menyusulnya, ke taman tempat Ming Chen menunggu Lu Fenfen. Setelah mengetahui Lu Fenfen membeli obat untuk adiknya, kakak perempuan Ming Chen memutuskan meneleponnya, tetapi sayangnya baterai HP Lu Fenfen habis, sehingga ia tidak bisa menghubunginya. Di sisi lain Lu Fenfen nampak diikuti oleh seseorang, yang terlihat tidak berniat baik padanya. Karena khawatir Ming Chen dan kedua kakaknya, memutuskan untuk mencari Lu Fenfen. Karena terdesak oleh orang yang mengikutinya, Lu Fenfen terjatuh di salah satu ruangan, sehingga ia terjebak di sana. Di saat sedang mencari, Ming Chen mendengar Lu Fenfen minta tolong. Sehingga dia bisa menemukan keberadaan Lu Fenfen. Karena Ming Chen masih dalam keadaan sakit, saat menolong Lu Fenfen, ia juga ikut terjatuh ke dalam ruangan itu. Ming Chen minta Lu Fenfen menciumnya, agar penyakitnya sembuh. Setelah itu, barulah mereka berdua bisa keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian kedua saudara Ming Chen datang. Dengan membawa orang yang telah menyebabkan Lu Fenfen terjatuh tadi. Ming Chen dengan setia menemani Lu Fenfen di rumah sakit. Saat terbangun Ming Chen mengingatkan agar Lu Fenfen
tidak mengulangi perbuatannya seperti yang telah terjadi tadi. Karena ia beranggapan, kalau Lu Fenfen celaka, maka ia juga tidak akan selamat, karena ia tahu Lu Fenfen merupakan obat bagi kesembuhan dirinya. 这次你差点没，如果你出事的话，罗娜，你说，我想说，喝完就好。 Setelah Ming Chen pergi, Lu Fenfen berbicara sendiri pada dirinya, bahwa dia sangat menyukai Ming Chen. Tetapi tanpa ia sadari, kedua kakak Ming Chen dan dokter yang merawatnya, ada di sana mendengar perkataan Lu Fenfen tersebut. Tak lama kemudian, Ming Chen datang menyapa mereka. Sehingga barulah Lu Fenfen menyadari keberadaan mereka. Ming Chen mendekati Lu Fenfen, sehingga ia menjadi malu. Kakak perempuan Ming Chen sangat senang mengetahui hal itu. Lalu dia merangkul Lu Fenfen. Beberapa saat kemudian, ketika Ming Chen berdua dengan kakaknya itu mengingatkan, agar Ming Chen tidak memberitahu Lu Fenfen tentang penyakitnya. Ia tidak mau nantinya Lu Fenfen salah sangka, menganggap Ming Chen mencintainya, karena butuh obat. Sedangkan ia tahu, Lu Fenfen mencintai Ming Chen dengan tulus. Di suatu hari, Ming Chen mendapatkan Lu Fenfen berada di depan rumahnya, dengan rasa takut ia memeluk Ming Chen. Karena Ming Chen merasa khawatir, ia membawa Lu Fenfen tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah Ming Chen, Lu Fenfen kagum dengan rumah Ming Chen yang sangat besar. Kemudian saat mau mandi, Lu Fenfen minta digendong oleh Ming Chen ke kamar mandi. Di saat mandi Lu Fenfen merasa pusing, sehingga tanpa sengaja ia berteriak. Ming Chen yang mendengarnya langsung masuk, tetapi Lu Fenfen menyuruhnya keluar, karena ia merasa malu. Setelah berias cantik, Lu Fenfen mendatangi Ming Chen yang telah menyiapkan makan malam untuknya. Hari mereka berlalu dengan bahagia, sehingga penyakit Ming Chen tidak pernah kambuh lagi. Dokter pribadi yang merawat Ming Chen, menganjurkan ia untuk menikahi Lu Fenfen. 我这样子我就可以摆脱每天一个。你的这个笑话，一点儿也医学呢，它也不是上帝放在陆芬芬身上。我的意思是说，结婚。 Setelah memberitahu Lu Fenfen, acara prosesi lamaran telah disiapkan oleh dokter dan kedua saudaranya. Di acara itu Lu Fenfen meminta izin pada Ming Chen, agar ia diperbolehkan menjaga Ming Chen di sisa hidupnya. Sebagai tanda, Lu Fenfen memberikan sebuah cincin sebagai tanda persetujuan. Tetapi Ming Chen tidak mau menerimanya, karena dia merasa tidak jujur mengenai perasaannya pada Lu Fenfen. Karena Ming Chen tidak mau menerima cincin itu, lalu Lu Fenfen membuang. Kemudian ia memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah Lu Fenfen pergi, Ming Chen kembali merasakan penyakitnya kambuh lagi, sehingga barulah ia menyadari. Sebenarnya bukan ciuman Lu Fenfen yang membuatnya sembuh, melainkan rasa cintanya yang tulus pada Lu Fenfen lah penyebabnya. Keesokan harinya, Ming Chen menemui Lu Fenfen di rumah kakeknya. Dia berusaha membujuk agar Lu Fenfen mau kembali tinggal bersamanya. 我不想回去。没给你个交代。这不是小许吗？哎呦，早就希望你和芬芬一块过来玩其实我早就想过来了。 Keesokan harinya, Ming Chen membawa Lu Fenfen ke suatu acara lamaran pernikahan. Di atas panggung, terlihat Ming Chen bersama seorang gadis cantik. Awalnya Lu Fenfen menganggap gadis itu adalah calon tunangan Ming Chen,
yang akan merayakan prosesi lamaran hari itu. Karena tak sanggup melihat orang yang ia cintai melamar gadis lain, Lu Fenfen memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi kakak Ming Chen menahannya, dan ia menyuruh Lu Fenfen untuk mengikuti acara itu sampai selesai. Sementara itu di atas panggung, Ming Chen mengumumkan penjualan sahamnya pada wanita di sampingnya, yang ternyata bernama Anna, lalu Ming Chen berlalu dari sana, sehingga Anna terlihat sedikit kecewa. Tak lama kemudian, Ming Chen mengajak Lu Fenfen naik ke atas panggung. Di atas panggung Ming Chen mengumumkan melamar Lu Fenfen, dengan memasangkan cincin lamaran di jari Lu Fenfen. Prosesi lamaran itu terlihat sangat romantis, dan diiringi dengan tepuk tangan para pengunjung. Setelah acara selesai, Anna terlihat sangat tidak senang. Ia menemui Lu Fenfen di taman. Di sana ia mengatakan, Ming Chen mau menikah dengannya, karena dia tidak bisa lepas dari ciumannya, sehingga ia menjadi bingung. 你以为这一切都是偶然吗？还需要你的吻？你什么意思呀？ 无知的人可真大度呀！ Menjelang pesta pernikahan, Ming Chen dan Lu Fenfen mengadakan foto prawedding. Saat turun dari pangkuan Ming Chen, kaki Lu Fenfen terkilir sehingga dia tidak bisa berjalan. Ming Chen mengendongnya ke tempat duduk, dan ia memeriksa keadaan kaki Lu Fenfen itu. Saat pulang, Lu Fenfen selalu teringat dengan perkataan Anna di taman waktu itu, sehingga ia terbayang kembali dengan kejadian awal. Pertemuannya dengan Ming Chen. Akhirnya Lu Fenfen memutuskan untuk menyelidiki perkataan Anna itu, dengan masuk secara diam-diam ke dalam ruangan kerja dokter pribadi Ming Chen. Di sanalah ia baru mengetahui bahwasanya Ming Chen mau menikahinya karena ingin mendapatkan ciuman darinya, sebagai obat penyembuhan penyakitnya. Ternyata Ming Chen menikahinya bukan karena cinta yang tulus, seperti anggapannya selama ini. Acara pernikahan dilaksanakan dihadiri oleh kerabat Ming Chen dan Lu Fenfen. Tamu-tamu yang hadir memberi ucapan selamat pada Lu Fenfen. Karena Lu Fenfen telah mengetahui alasan Ming Chen mau menikahinya menjadi tidak senang. Ia merasa semua orang yang ada di sana seolah-olah menertawai kebodohannya selama ini. Saat Ming Chen sedang mengobrol dengan Anna, Lu Fenfen datang mendekatinya. Disinilah baru terungkap bahwa Anna adalah teman kecil Ming Chen yang sangat mencintainya. Karena ingin mengetahui kejujuran Ming Chen, Lu Fenfen bertanya, apakah Ming Chen pernah berbohong padanya. Karena merasa Ming Chen masih membohonginya, maka Lu Fenfen memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelum meninggalkan pesta itu, Lu Fenfen memecahkan foto-foto praweddingnya bersama Ming Chen. Saat Lu Fenfen telah melupakan kegagalan pernikahannya yang gagal, dan hidup normal lagi, tiba-tiba Ming Chen datang, dan meminta maaf. Dia juga mengajukan kontra, untuk mendapatkan ciuman Lu Fenfen, dengan nilai berapapun yang ia minta. Tetapi Lu Fenfen menolaknya, karena ia merasa direndahkan oleh Ming Chen. 你以为你算什么？ 我们就干脆点，不会如你所愿。超出问题。
Untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan toko minuman anggur, Lu Fenfen mengajukan proposal kerjasama pada salah satu perusahaan. Tetapi ternyata perusahaan itu menolaknya. Sebagai gantinya, sang direktur perusahaan itu menyarankan agar Lu Fenfen bekerja sama dengan perusahaan Ming Chen, yang ternyata juga ada di sana. Ming Chen mengajak Lu Fenfen untuk membicarakannya. Sebelum melakukan kerjasama, Ming Chen mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi oleh Lu Fenfen, sehingga Lu Fenfen berusaha memikirkannya lagi. Karena syarat yang ia harus lakukan ialah memberi ciuman pada Ming Chen setiap hari, sebagai obat penyakitnya. Akhirnya Lu Fenfen mau memenuhi syarat itu, dengan memberi syarat juga pada Ming Chen. Karena harus memberikan ciuman setiap hari, Lu Fenfen harus tinggal di rumah Ming Chen. Ketika dia bangun di pagi hari, saat memberikan ciuman pada Ming Chen tidak mau melakukannya. Karena dia telah diberitahu oleh dokter pribadinya, bahwa ciuman itu tidak ada efeknya pada penyakit yang dideritanya. Lu Fenfen merasa heran dan bertanya-tanya pada dirinya, mengapa Ming Chen tidak mau menciumnya, padahal kontrak telah ia tanda tangani. Sementara itu di lain tempat, Ming Chen melaksanakan pemeriksaan rutin tentang penyakitnya. Dia meminta dokter pribadinya untuk tidak melakukannya lagi di masa yang datang. Karena ia tahu tak ada obat bagi dirinya, selain cinta sejati dari Lu Fenfen. Sekarang ia hanya ingin melihat Lu Fenfen bahagia, sampai di akhir hari kematiannya. Keesokan harinya, saat bekerja Lu Fenfen didatangi oleh saudara Ming Chen. Ia mengatakan supaya Lu Fenfen mau menolong Ming Chen, karena tanpa pertolongannya, mungkin umur Ming Chen tidak akan lama lagi. Mendengar hal itu, Lu Fenfen langsung ingin menemui Ming Chen, yang ternyata telah mengalami koma di rumah sakit. Dokter menjelaskan, penyakit Ming Chen dalam keadaan kritis, dan dia mengatakan, mungkin tidak bisa tertolong lagi, kecuali ada keajaiban seperti yang lalu. Di ruangan dokter, Lu Fenfen dan dokter berdiskusi tentang penyebab kenapa ciumannya tidak berpengaruh pada Ming Chen. Dokter menjelaskan, rasa cinta yang tulus mereka berdualah yang dulu membuat Ming Chen bisa sembuh. Menurut dokter itu, kalau Ming Chen tidak bertemu dengan Lu Fenfen, mungkin dia telah meninggal dari dulu. Mengetahui hal itu, Lu Fenfen memutuskan untuk menemani Ming Chen. Sesampainya di ruangan perawatan Ming Chen, ternyata Ming Chen telah sadar. Dia meminta maaf pada Lu Fenfen, dan mengatakan akan pergi jauh, dan mungkin tidak bisa bertemu dengannya lagi. Tetapi Lu Fenfen berkata tidak mau kehilangan Ming Chen, karena pada dasarnya ia sangat mencintainya. 肯定不愿意啊，陪在你身边。我还有点不习惯。如果你真的要，不管是几天。 Keesokan harinya, saat mau menemani Ming Chen kembali, ternyata Ming Chen sudah tidak ada di sana. Di tempat tidurnya Ming Chen meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa ia pergi berobat ke luar negeri. Ia juga mengatakan di dalam surat itu, Lu Fenfen adalah cinta pertama dan yang terakhir baginya. Ming Chen berpesan, jika dia tak kembali, dia meminta Lu Fenfen agar melupakannya, lalu ia menuliskan tentang pertemuan mereka.
Lu Fenfen yang mengingat isi surat Ming Chen itu, merasa sangat sedih sekali, sehingga dia menjadi pingsan. Untunglah di sana ada saudara Ming Chen yang menyaksikan hal itu, sehingga Lu Fenfen bisa dibawa ke rumah sakit. Hari-hari pun berlalu begitu cepat. Saat telah sembuh, Lu Fenfen mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah ia kunjungi dengan bahagia bersama Ming Chen. Saat mengenang masa indah-indah itu, tiba-tiba Ming Chen juga ada di sana. Ternyata Ming Chen berhasil sembuh dari penyakitnya. Lu Fenfen yang masih tidak percaya dengan kedatangan Ming Chen itu, kemudian ia terjatuh saat berdiri. Ming Chen yang melihat semua itu langsung menangkapnya, kemudian ia menciumnya dengan cintanya yang tulus. Lu Fenfen terbangun dan membalas ciuman itu dengan perasaan bahagia.